Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum melakukan presentasi, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sampai hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vira Karunia dan ada rekan saya yang bernama Teguh Dwi Cahyono, ada Vanessa Ajeng, ada Putri Ayu Landari, Lailatul Aziza dan Rifat Wildan Asrori. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu mengenai pembelajaran behavioristik. Baik, langsung saja ya. Untuk yang pertama yaitu pengertian pembelajaran behavioristik. Pengertian behavioristik sendiri yaitu teori pembelajaran mengenai tingkah laku. Jadi, teori behavioristik yaitu mengedepankan stimulus. Saya Teguh Dwi Cahyono. Di sini saya akan menjelaskan teori belajar menurut Judge and Berliner. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Melalui hubungan stimulus-responnya, dengan pelatihan maka respon akan semakin kuat bila diberi penguat dan akan semakin menghilang jika diberi hukuman. Beberapa prinsip dalam teori belajar behavioristik meliputi 1. Reinforcement and punishment. 2. Primary and secondary reinforcement. 3. Schedules of reinforcement. 4. Contingency management. 5. Stimulus control in operant learning. 6. The elimination of response. Teori belajar menurut Thorndike. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus atau rangsangan belajar dan respon atau reaksi. Perubahan tingkah laku bisa konkret maupun tidak konkret. Meskipun teori ini mengutamakan pengukuran, tapi kurang bisa menjelaskan pengukuran pada tingkah laku yang tidak konkret. Ada 3 hukum belajar yang utama menurut Thorndike, yakni 1. Hukum efek, 2. Hukum latihan, 3. Hukum kesiapan. Bell, Gradler, 1991. Ketiga hukum ini menjelaskan bagaimana hal-hal tertentu dapat memperkuat respon. Saya Putri Ayu Landari. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar menurut Watson. Watson mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati, observable, dan dapat diukur. Jadi walaupun ada perubahan mental dalam proses belajar, faktor ini tidak perlu dihitung karena tak teramati. Watson adalah seorang behaviorist murni karena kajiannya tentang belajar disejajarkan dengan ilmu-ilmu lain seperti fisika atau biologi yang sangat berorientasi pada pengalaman empirik semata, yaitu sejauh mana dapat diamati dan diukur. Teori belajar menurut Clark Hull. Clark Hull juga menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian belajar. Namun dia sangat terpengaruh oleh teori evolusi Charles Darwin. Bagi Hull, seperti halnya teori evolusi, semua fungsi tingkah laku bermanfaat, terutama untuk menjaga agar organisme tetap bertahan hidup. Jadi, teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku siswa ini dikaitkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Ciri-ciri teori belajar behavioristik yaitu 1. Pembelajaran ini sangat mengutamakan pengaruh lingkungan. Kedua, para penganut teori behavioristik berpendapat bahwa hasil pembelajaran berfokus pada terbentuknya perilaku yang ingin dibentuk. 3. Teori ini lebih mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Keempat, terlihat dari jelas teori ini bersifat mekanis. Salah satu contoh adalah jika melakukan kesalahan maka harus meminta maaf. Kelima, menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Tidak mengherankan, cara-cara seperti drilling mudah sekali ditemukan di kelas-kelas yang menerapkan teori belajar behavioristik. Kelebihan pembelajaran behavioristik
Yang pertama, siswa-siswa selalu dibiasakan untuk latihan dan praktik. Mereka dilatih untuk memiliki unsur-unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Siswa didorong untuk berpikir linier dan konvergen. Siswa dapat dengan mudah mencapai suatu target tertentu dalam pembelajaran. Kekurangan pembelajaran behavioristik. 1. Siswa sangat dibatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasinya. Kedua, teori behavioristik bersifat teacher-centered atau hanya berpusat pada guru. Siswa bersifat pasif, hanya mengikuti instruksi-instruksi yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, pembelajaran menjadi kurang menyenangkan bagi siswa. Yang keempat, siswa kadang mendapat hukuman verbal atau fisik. Hal ini tentu saja dapat berakibat buruk pada perubahan perilaku peserta didik. Salah satu contohnya adalah memberi hukuman peserta didik yang melanggar aturan. Dan yang kelima adalah tidak mengakomodir kondisi belajar yang kompleks karena hanya beracuan pada stimulus dan respon. Penerapan pembelajaran behavioristik. 1. Guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai kompleks. Guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Yang ketiga, saat guru melihat ada kesalahan, baik pada materi maupun siswa, maka guru akan segera diperbaiki. Yang kelima, guru memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuknya perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Yang kelima, evaluasi berdasarkan perilaku yang dilihat. Dan yang terakhir, guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan atau reinforcement, baik dari sisi positif dan negatif. Dan selanjutnya yaitu pembelajaran kognitivistik. Pembelajaran kognitivistik sendiri yaitu proses belajar melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya dengan melibatkan proses berpikir atau menalar. Adapun ilmuwan yang menganut teori kognitivistik yaitu ada Jean Piaget, Gridler, ada Vygotsky-Tapan, ada Lewin dan Jerome Bruner yang masing-masing akan dijelaskan oleh rekan saya. Teori belajar yang pertama yaitu teori belajar menurut Jean Piaget. Maaf apabila salah dalam penyebutan nama karena beliau berasal dari Prancis. Menurut teori belajar ini, secara umum semua anak berkembang melalui urutan yang sama. Meskipun jenis dan tingkat pengalaman mereka berbeda satu sama lainnya, perkembangan mental anak terjadi secara bertahap dari tahap perkembangan moral berikutnya. Menurut Piaget, semakin banyak informasi tidak membuat pikiran anak lebih maju. Kualitas kemajuannya berbeda-beda tergantung pada setiap tahapan usia. Adapun fase atau tahapan yang dianut Piaget yang pertama adalah fase sensori motor. Berlangsung sejak kelahiran sampai sekitar usia 2 tahun. Dalam tahap ini, bayi menyusun pemahaman dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman indera atau sensori mereka seperti melihat dan mendengar dengan gerakan motor atau otot mereka seperti menggapai, menyentuh, dan oleh karena itu, hal ini diistilahkan sebagai sensori motor. Tahap kedua yaitu pra-operasional, berlangsung sekitar mulai dari usia 2 sampai 7 tahun. Pemikiran yang lebih simbolis ketimbang pada tahap sensori motor tetapi tidak melibatkan pemikiran operasional. Namun tahap ini bersifat egosentris dan intuitif ketimbang logis. Tahap ketiga adalah tahap operasional konkret. Dimulai dari sekitar umur 7 tahun sampai sekitar 11 tahun, pemikiran operasional konkret mencakup pengguna operasi. Penalaran logika menggantikan penalaran intuitif, tetapi hanya dalam situasi konkret. Kemampuan untuk menggolong-golongkan sudah ada, tetapi belum bisa memecahkan problem-problem abstrak. Dan tahap keempat adalah operasional formal. Muncul pada usia 7 sampai 15 tahun. Pada tahap ini, individu sudah mulai memberikan pengalaman di luar pengalaman konkret dan memberikannya secara lebih abstrak, idealis, dan logis. Kualitas abstrak dari pemikiran operasional formal tampak jelas dalam pemecahan problem verbal. Selanjutnya adalah teori belajar menurut Vygotsky-Tapan. Vygotsky menyatakan bahwa kemampuan kognitif berasal dari hubungan sosial dan kultur. Perkembangan anak tidak bisa dilepaskan dari kegiatan sosial dan kultural. Ada 3 klaim dalam inti pandangan Vygotsky. Yang pertama, keahlian kognitif anak dapat dipahami apabila dianalisis dan diinterpretasikan secara developmental.
Yang kedua, kemampuan kognitif dimediasi dengan kata, bahasa, dan bentuk diskursus yang berfungsi sebagai alat psikologis untuk membantu dan mentransformasi aktivitas mental. Yang ketiga, kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi oleh latar belakang sosiokultural. Teori belajar menurut Lewin. Teori kognitif menurut Lewin, masing-masing individu berada dalam medan kekuatan yang bersifat psikologis. Medan di mana individu bereaksi disebut life space. Belajar berlangsung sebagai akibat dari perubahan dalam struktur kognitif. Perubahan struktur kognitif itu adalah hasil dari dua macam kekuatan. Yang pertama, struktur medan kognisi. Yang kedua, kebutuhan motivasi internal individu. Teori belajar menurut Jerome Bruner, pembelajaran hendaknya dapat menciptakan situasi agar mahasiswa dapat belajar dari diri sendiri melalui pengalaman dan eksperimen untuk menemukan pengetahuan dan kemampuan baru yang khas baginya. Dalam teori belajar, Jerome Bruner berpendapat bahwa kegiatan belajar akan berjalan baik dan kreatif jika siswa dapat menemukan sendiri suatu aturan atau kesimpulan tertentu. Dalam hal ini, Bruner membedakan menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama adalah tahap informasi, yaitu tahap awal untuk memperoleh pengetahuan atau pengalaman baru. Yang kedua adalah tahap transformasi, yaitu tahap memahami, mencerna, dan menganalisis pengetahuan baru, serta mentransformasikan dalam bentuk baru yang mungkin bermanfaat untuk hal-hal yang lain. Yang ketiga adalah tahap evaluasi, yaitu untuk mengetahui apakah hasil transformasi pada tahap kedua tadi benar atau tidak. Oleh karena itu, pikiran manusia dapat membangun gambaran mental yang sesuai dengan pikiran umum pada konsep yang bersifat khusus. Semakin bertambah dewasa kemampuan kognitif seseorang, maka semakin bebas seseorang memberikan respon terhadap stimulus yang dihadapi. Jadi, dalam perspektif kognitif, belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang yang memberikan kapasitas untuk menunjukkan perubahan perilaku. Struktur mental ini meliputi pengetahuan, keyakinan, keterampilan, harapan, dan mekanisme lain dalam kepala pembelajar. Fokus teori kognitif adalah potensi untuk berperilaku, dan bukan pada perilakunya sendiri. Selanjutnya, ciri-ciri teori belajar kognitif. 1. Perubahan perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh apa yang ada dalam dirinya, atau nativistik. 2. Mementingkan keseluruhan, atau holistik, dibandingkan bagian-bagian, atau holistik. 3. Mementingkan peranan fungsi kognitif. 4. Mengutamakan keseimbangan dalam diri individu. 5. Perilaku manusia sangat ditentukan oleh masa kini. 6. Pembentukan perilaku manusia lebih banyak dipengaruhi oleh struktur kognitif. 7. Ciri khas dalam pemecahan menurut teori kognitif adalah adanya insight. Kelebihan pembelajaran kognitivistik. 1. Mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki pada setiap individu. 2. Pendidik hanya perlu memberi dasar materi. 3. Perkembangannya diserahkan pada peserta didik di bawah pantauan guru. 4. Pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik untuk mengingat semua materi-materi yang diberikan. 5. Peserta didik bebas mengkreasikan dan menginovasi hal baru sehingga lebih baik lagi. 6. Metode kognitif ini mudah untuk diterapkan dan juga telah banyak diterapkan pada pendidikan di Indonesia dalam segala tingkatan. Kekurangan pembelajaran kognitivistik. Yang pertama, selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Yang kedua, metode ini dianggap tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didiknya. Yang ketiga, apabila dalam pengajaran hanya menggunakan metode kognitif, maka dipastikan peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang diberikan. Yang keempat, jika dalam sekolah kejuruan hanya menggunakan metode kognitif tanpa adanya metode pembelajaran lain, maka peserta didik akan mengalami kesulitan dalam praktek kegiatan atau materi. Yang kelima, dalam menerapkan metode pembelajaran kognitif, perlu diperhatikan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan suatu materi yang telah diterimanya. Penerapan pembelajaran kognitivistik. Yang pertama, dorong siswa untuk berpikir tentang materi pelajaran dengan cara yang akan membantu mereka mengingatnya. Yang kedua, bantu siswa mengidentifikasi hal-hal yang paling penting bagi mereka untuk dipelajari. Yang ketiga,
Berikan pengalaman yang akan membantu siswa memahami topik-topik yang mereka pelajari. Yang keempat, kaitkan ide-ide baru dengan hal-hal yang telah diketahui dan diyakini siswa tentang dunia. Yang kelima, pertimbangkan kelebihan dan keterbatasan dalam kemampuan pemrosesan kognitif siswa pada tingkat usia berbeda. Yang keenam, rencanakan kegiatan-kegiatan kelas yang membuat siswa secara aktif berpikir dan menggunakan mata pelajaran di kelas. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.